Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Aku Atik. Di air kita jaya. Kembali lagi di podcast KONI Kota Batu bersama saya Salva Almaida Putri yang spesial di episode kali ini ditemani oleh pelatih dan atlet-atlet yang keren dari cabur renang. Nah, hari ini kita akan ngobrol langsung dan juga membuktikan bahwa dari Kota Batu yang notabene adalah daerah pegunungan dan udara yang dingin, ternyata dapat melahirkan atlet-atlet yang tidak hanya mampu bertanding tetapi juga bisa meraih medali. Sebentar lagi kita bakal ngobrol langsung mengenai perjalanan mereka di Kejurprov Renang Jawa Timur 2026. Tidak hanya tentang proses, tantangan, tetapi momen-momen yang jarang diketahui oleh orang luar. Karena jujur aja, sering kita hanya melihat dari segi prestasinya, mulai dari medali, podium, dan selebrasi. Tapi tentang capek, tantangan, dan juga tekanan yang jarang diketahui oleh orang luar. Hari ini spesial, kita nggak hanya bersama atlet-atletnya, tetapi juga ditemani oleh pelatih yang ada di balik layar. Langsung aja kita sapa para narasumber kita. Selamat pagi. Yo. Gimana kabarnya? Baik ya. Boleh dong satu-satu perkenalan dulu buat teman-teman yang ada di rumah biar lebih tahu. Mulai dari namanya, nomor yang biasanya diikutin apa atau nomor andalan, dan juga udah berapa lama ikut atau bergelut di dunia renang. Aku nih. Boleh. Oke, halo teman-teman. Nama saya Lucius Alden Sembiring. Saya di nomor renang andalan saya biasanya 200 fly, 400 IM, 200 IM, dan bisa juga 1500 bebas. Dan saya tuh udah memulai renang sekitaran 8 tahun yang lalu, mungkin sampai 9 tahun. Oke, lanjut. Oke, long distance atlet nih. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farizi Anwar. Nomor saya ada di 50 sama 100 bonggong. Untuk latihan sudah hampir sekitar mau jalan 14 tahun. Keren. Ya, halo teman-teman, nama saya Michelle Adisti Putri Lananta. Saya nomornya di 100 kupu sama 50 kupu. Saya udah berlatih renang dari kelas 3 SD, sekitaran 10 tahun. Ya, halo, nama saya Eliezer Stefanus Niko Sembiring. Nomor saya 0812. Salah. Ya, salah ya. Sorry, maaf. Salah. Ya, jadi saya sebagai pelatih kurang lebih sudah menekuni pelatih kurang lebih selama 3 tahun. Terima kasih. Oke, dilihat tadi rata-rata dari kakak-kakak atlet yang cantik dan ganteng ini ternyata mereka udah berkecimpung lebih dari 5 tahun. Dan for your information, mereka baru aja pulang dari kejuaraan Provinsi Renang Jawa Timur dan berhasil membawa 18 medali untuk Kota Batu. Kita kasih tepuk tangan dulu. 18 medali Batu ini say. tentunya membawa Kota Batu menduduki peringkat 9 dari 34 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nah, dari 18 medali ini boleh di-spill satu-satu dapatnya apa aja? Mungkin dari Kak Alden dulu. Oke. Ini saya cuma ingat beberapa ya. Karena lupa yang apa? Totalnya Total. aja boleh. Oke. Totalnya Totalnya saya kemarin berhasil mendapatkan 4 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Oke. Ya. Best swimmer. Thank you. Oke, untuk saya dapat di 100 bonggong perak dan 50 bonggong perunggu. Ya, untuk saya dapat 2 perak, 2 perunggu. Peraknya itu dari nomor 50 kupu sama 100 kupu, terus perunggunya dari 100 bebas dan sama apa ya? 50 bebas. Wih, keren banget. Rata-rata udah berhasil mendapatkan medali di atas 2. Nah, dari Kak Alden sendiri nih yang jadi perenang terbaik di grup 2 dengan perolehan 4 emas, 3 perak ya? 2 perak dan 3 perunggu. Nah, dari banyaknya nomor yang udah diikuti dan semuanya rata-rata berhasil memperoleh juara, mana sih satu nomor yang menurut Kak Alden nih paling berkesan dan alasannya kenapa? Di lomba kemarin tuh saya ada tertarik sama satu nomor yang buat saya bangga sekali, itu di 200 IM ya. Karena mungkin
200 cm ini di lomba-lomba sebelumnya saya ada mengikuti 3 lomba lebih mungkin. Itu belum pecah sama sekali waktunya nih. Nah, pas kemarin ke Jurda itu saya lihat lawan-lawan saya ini udah maju nih. Limitnya itu udah sama kayak saya. Tapi nggak tahu kenapa saya tetap positive thinking dan di 200 cm tuh akhirnya saya pecah gitu. Oke, Gitu. kalau boleh tahu pecah berapa? Waktunya berapa detik? Atau 1 detik second? kayaknya, 1 detik. Oke, kita kasih aplaus. Nah, kalau dari Kak Farezi nih, dari yang kemarin 2 medali itu ya, salah satunya kan tembus limit ke Jurnas besok di akhir bulan. Nah, Kak Rezi waktu terutama di nomor andalan yang tembus limit ke Jurnas, waktu start terutama di saat di belakang garis start, apa sih yang dipikirin sama Kak Rezi? Oke, jadi mulai dari awal aja ya. Di hari pertama saya turun di 50 back. Ya nggak tahu kenapa kayak dengan range cuman 20 hari latihan karena selama puasa memang nggak ada latihan air sama sekali. Jadi kayak untuk kepercayaan diri nggak terlalu. Tapi dibilang dredeg juga enggak karena menurut saya sebelumnya juga track record selalu kan di selam. Terus baru masuk di selam, di renang tuh kayak vibes-nya beda ya. Oh kayak gini, tapi ya normal aja. Terus ternyata masih ada cintanya di 50 back, dapat perunggu. Masih ada cinta. Terus ya? di hari keduanya turun di 200 back, itu lumayan kacau. Saltonya kayak kodok Zuma kalau teman-teman tahu. Serius. Kita gini. Nggak tahu kenapa. Zuma, game Zuma. Dan itu yang ngebuat nomor 1 alhamdulillah, tapi dari bawah. Cuman Oh empat gitu, orang dari doang. bawah. Terus alhamdulillahnya di hari terakhir di nomor ya bukan dibilang andalan bukan ya Bang ya. Tapi pelatih sama Kak Iva juga nguatin bahwa mungkin ini saatnya tampil di last day dan alhamdulillahnya masuk di limit ke Jurnas. Oke, berarti kemarin dari 3 hari pertandingan di mana yang hari pertama masih tampilnya coba-coba lah ya, hari kedua ternyata di peringkat terakhir sendiri atau nomor 1 dari bawah dan bisa comeback dan membuktikan di hari terakhir dengan tembus limit ke Jurnas. Keren banget, keren. Nah dari situ ada nggak sih Kak Rezi rasa nervous, rasa deg-degan gitu? Jujur ada, karena memang awalnya untuk masuk di Kejur Prof ini bener-bener nggak ada niatan. Dan Bang Ezer sendiri juga sama Mbak Ivo yang menguatkan saya untuk ya mungkin ini untuk time trial saya karena sekarang juga kuliah, saya persiapan untuk Kejur Prof karena selam juga nggak ada di Kejur Prof, jadi fokusnya kita kembali ke basicnya yaitu renang. Mungkin dari ini mungkin adalah salah satu langkah awal untuk menjadi lebih baik ke depannya, ya semoga membawakan hasil yang terbaik. Amin. Nah kalau dari Kak Misel nih dengan perolehan 4 medali kemarin, nah kalau semisal di pertandingan tuh lebih berat fisiknya atau mentalnya nih? Atau mungkin 50-50? Kalau untuk kejuaraan kemarin ya, kemarin itu 50-50 sih. Soalnya juga sebulan sebelumnya itu sempat jatuh ya. Waktu latihan pas puasa itu malamnya itu sempat jatuh, terus juga bahunya lagi sakit-sakitan. Jadi agak struggle juga buat berenang gaya kupu lah terutama. Apalagi di nomor 100 ya. Itu waduh. Udah mimpin tinggal 5 meter terakhir tangannya nggak kuat ngangkat, jadinya kesalip kan sama lawannya. Terus kalau mental sebenarnya mulai dari udah evaluasi ya dari beberapa event yang lalu kayak Power Prof, ke Jurnas. Jadi kayak lebih mulai coba enjoy aja setiap lomba. Nggak ada tekanan, nggak ada beban, biar kalau turun itu lebih enteng aja sih. Gitu. Kalau dari kakak-kakak yang bertiga nih, ada nggak tips and trick untuk teman-teman atlet yang pemula di rumah untuk menghadapi nervous saat bertanding gitu? Come on boy. Dulu saya pernah dikasih tahu salah satu pelatih dari Jakarta ya. Jadi teman-teman kalau bisa mengatasi nervous itu dengan cara genggam tangan, ambil ruang sekecilnya, lalu tarik napas seperti ini. Seperti itu. Rokokan. Beda seru. Terus. Itu bisa dilakukan 4 sampai 5 kali ya sebelum turun. Itu di check in ataupun di belakang start block juga bisa. Itu sih dari saya. Kalau dari Kak Rezi mungkin?
Mungkin kalau dari saya kembali lagi ke masing-masing orang. Kita punya mindset, punya pola pikiran. Ya dikembalikan lagi pada diri masing-masing bahwa selama ini kita sudah berjuang latihan, habis-habisan latihan, masa di lomba kita mau kalah dengan mental kita sendiri. Ya mungkin itu yang bisa ngebuat, ya banyak orang yang bilang pressure is privilege. Jadi menurut saya kalau orang nggak punya pressure itu malah bahaya. Jadi dia nggak ada adrenalinnya ketika dia mau lomba. Jadi hati-hatinya normal aja gitu. Nggak ada triggernya Jadi kita naik, panas, siap nih kita berangkat nih. Asik. Kalau Kak Misel gimana Kak Misel tips and triknya? Kalau aku sih biasanya ya lebih sering dengerin musik ya. Soalnya kayak ngedistract biar kita lebih tenang. Terus soalnya kan ada ya tipikal orang kalau dia kena beban, kena tekanan itu ada yang drop mentalnya. Benar. Nah itu kalau aku sih cara ngatasinnya itu kita fokus pakai earphone, pakai apapun itu buat dengerin musik atau enggak ya minta semangat lah ke orang ya. Ke orang apa ini? Orangnya spesial ya. Boyfriend. Close friend ya. Oke, minta ke support system. Kalau dari segi pelatih sendiri untuk teman-teman yang nervous tuh gimana sih cara menghadapinya atau berikan semangatnya seperti apa? Jadi kalau menurut saya dari 3 teman-teman di sini levelnya sudah lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi mengatasi nervous dan memang panic attack ya, orang-orang nyebutnya panic attack itu beda-beda. For your information, sebelumnya mungkin kita punya track record. Mas Resi PON, Mbak Meme trial Puslada, Alden sudah pernah berangkat CH Singapura. Dari kompetisi yang paling tinggi kembali ke kompetisi yang memang standar di Jawa Timur untuk menentukan prestasi teman-teman aja masih merasakan nervous ya dari 3 teman-teman tadi. Jadi nervous itu tidak akan bisa dihindari. Betul kata Mas Resi tadi, bisa kembali ke orangnya masing-masing. Banyak cara. Tapi kalau menurut saya sebagai kacamata pelatih, saya selalu menekankan sama anak-anak bahwa latihanmu jauh lebih berat daripada lombamu. Ketika memang kamu harus diturunkan lomba di nomor tersebut dan kamu sudah melakukan latihan beribu-ribu per minggunya, saya kira itu udah menjadi cukup dasar ya untuk teman-teman lebih percaya diri lagi itu untuk menghadapi lombanya. Itu saja. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nah itu tadi kalau kita bicarain tentang pertandingannya saat bicara menghadapi mental saat pertandingan atau nervous. Nah tentunya dalam peraihan 18 medali itu tentunya ada persiapan yang cukup matang ya, cukup panjang. Nah kalau dari coach sendiri, ini gimana persiapan menuju ke Jurprov? Mungkin boleh diceritakan lebih penekanan ke latihan apa atau seperti apa? Ya, jadi sebelum ke Jurprov kemarin kita ada trial yang diadakan oleh tim Malang Raya. Nama perlombaannya itu adalah Malang Swim Series, teman-teman. Dari Malang Swim Series itu kita bisa jadikan tolak ukur di Februari akhir kalau nggak salah ya, betul ya? Di Februari akhir. Habis itu saya koordinasi dengan tim pelatih Lotus, terutama dengan Mbak Iva juga, dari limit yang anak-anak achieve di Malang Swim Series apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita yang jelas kita koordinasi dengan Mbak Iva sendiri untuk melaksanakan tes fisik. Sebelum kita menambahkan fisik anak-anak, kita harus tahu dulu dong modalnya anak-anak ini apa sih, permasalahannya anak-anak ini apa. Dan kebanyakan dari 28 orang ya, betul ya? 30. Dari 30 orang yang melakukan tes fisik dan kebanyakan anak-anak Lotus, yang terjadi adalah permasalahan anak-anak di renang ini belum ada penguatan di punggung dan tangan. Betul ya? Jadi pada akhirnya kita sudah tahu bulan kejurda adalah bulan 4, bulan April. Kita punya waktu kemungkinan 1 bulan lebih untuk memfokuskan anak-anak di strength and conditioning di bagian punggung dan tangan, tanpa melupakan kaki juga tentunya. Tapi itu langkah awal kita. Nah sisanya itu untuk latihan kolam. Latihan kolamnya dengan target mungkin teman-teman 1 minggu bisa achieve di 33.000 sampai 40.000 per minggunya. Nah memang ada kendala, justru mungkin nggak selamanya mudah ya. Karena kemarin tuh ada hak yang harus dan kewajiban yang kita lakukan dalam hal bulan agama. Kemarin ada puasa dan Ramadan.
Jadi latihan anak-anak nggak bisa kita push, latihan anak-anak juga harus selesai jam 4:30 dari baru mulai jam 3 atau 3:30 karena harus buka puasa. Nah, kita mengejarnya setelah Ramadan, kita push lagi teman-teman di situ dengan keterbatasan yang ada, keterbatasan kolam, keterbatasan fisik yang telah libur berapa lama. Ya, dengan kalau ditanya hasilnya sudah maksimal apa belum, saya sudah melakukan yang terbaik dan teman-teman juga sudah menunjukkan yang terbaik. Jadi tidak ada penyesalan di situ. Yang bisa kita lakukan adalah ya kedepannya kita mau apa setelah ini. Untuk persiapan ke Jurprov kita udah mempersiapkan 99-100% dan inilah hasilnya anak-anak. Seperti itu sih. Kak Iva. Dari berbagai macam latihan yang udah dijalani, nih coach, paling yang dibenci sama mereka nih apa sih, latihan apa? Jadi kita ada sebutan Hell Week teman-teman. Hell Week itu 1 minggu sebelum program taper Mbak Iva. Hell Week itu 1 minggu sebelum program taper yang dimana kenaikan dari yang tadi saya sebutkan 33.000 sampai 40.000 kita bisa naikkan sampai 50.000 per minggunya, dan itu untuk ada progresif lah yang mereka lakukan. Di program Hell Week itu fokusnya adalah aerobik dan anaerobik. Nah, kalau kita ngomongin aerobik kan kita pasti ngomongin tentang volume renang yang tinggi, endurance yang tinggi dengan rest yang minimum. Nah, jadi yang mungkin yang nggak disukain sama teman-teman adalah itu ya. Karena yang pertama makan banyak waktu, rest sedikit, recovery-nya juga sedikit. Mungkin itu yang paling berat. Jadi puncaknya dari program latihan sebelum 1 minggu mereka 1 minggu sebelum mereka 2 minggu sebelum mereka perlombaan, karena 1 minggu mereka harus mengalami taper kan, recovery dan lain-lain. Itu sih. Kalau dari atlet-atletnya sendiri nih, dari kakak-kakak, apa yang paling dibenci? Program apa sih yang paling dibenci? Misal kalau pelatih udah bilang 1000 fly atau apa gitu. Kalau aku yang waktu Hell Week itu pas yang 10 kali 100 apa 20 ya, lupa aku. 20. Iya, yang 20 itu kan ada disuruh gaya masing-masing ya. Aku kan turunnya itu bebas sama kupu. Terus aku udah di pikiranku, aduh kupu ini kan berat ya, salah satu gaya paling berat lah intinya di renang itu. Terus apalagi itu tanganku juga lagi sakit, jadi aku biasanya agak colong-colong program, aku renangnya kayak bebas. Calong-calong program ya, motong program. Kalau dari Kak Rezi? Mungkin sama, nggak beda jauh dari Meme, sama capeknya dan bosennya, malesnya juga di aerobik, karena benar yang dikatakan Bang Ezer, kita intensitas lumayan tinggi, istirahat pendek, recovery-nya juga sedikit. Ya dengan persiapan yang ada, kadang juga beradaptasi dari kita puasa terus masuk lagi, terus tiba-tiba Hell Week. Tangan juga lumayan nih, lumayan kerasa. Jadi ya mungkin struggle-nya di situ sih. Kalau dari saya sendiri sih Nggak ada, ya suka ada semua sih sama program? yang nggak suka. Yang paling nggak saya suka itu namanya Lucky Seven ya, dimana program itu tuh diulangi 7 kali semuanya, dan itu sangat menyiksa banget. Pelatih kita sih senang, kitanya nih. Oke, dari ketiga tadi kan udah menjelaskan nih, dari yang udah dilalui itu ada program yang berat. Nah, dari track record mulai masuk ke Jabor Renang juga udah 5 tahun ke atas. Nah, pasti pernah nggak sih ngerasain jenuh, bosen, capek? Pernah nggak sih di kalian kepikiran untuk aku pengen berhenti aja deh, aku udah capek jadi atlet gitu? Dan boleh diceritain satu-satu sambil gimana caranya buat kembali lagi nih ke renang gitu, semangat lagi ke renang. Kalau saya nih? Ya boleh. Atlet-atletnya dulu. Kalau jenuh di renangnya sih enggak ya, tapi mungkin lebih jenuh ke rutinitasnya, dimana di tiap pagi aku sudah bangun di jam 4 sampai setengah 5 untuk makan, lalu pergi latihan di jam 5 pagi sampai jam setengah 7. Habis itu berangkat sekolah lagi, belajar sampai jam 1, sorenya latihan lagi setengah 4 sampai jam 6, malamnya belajar dan juga ngerjain tugas, dan akhirnya tidur. Beneran ya aku ngerjain tugas. Oke, berarti ini jenuhnya itu karena terlalu sibuk ya, Iya, antara sibuk sekolah, latihan, di mana latihannya harus pagi sore, terus siangnya harus sekolah, malamnya masih kerja tugas lagi gitu ya.
Kalau misal dalam 1 minggu nih kapan sih waktu liburnya? Ya. Berapa kan? Waktu liburnya biasanya saya Sabtu Minggu ya, di sore lah, soalnya Sabtu pagi juga biasa latihan. Minggu itu baru full enak Full bebas. rest. Oke. Tapi ini pakai podcast. Berarti podcast hari ini mengganggu hari libur ya. Oke. Ya boleh kalau dari Kak Rezi nih yang sudah dalam segi mahasiswa, gimana sih ini penatnya mengatur jam kuliah, kemudian jam latihannya seperti apa? Mungkin ya itu tadi, kembali lagi ke adaptasi. Ketika di SMA kemarin, privilege dari Men juga lumayan enak menurut saya. Masuk jam 9, pulang jam 12, sisanya latihan, tidur. Terus kemudian naik ke jenjang perkuliahan yang dimana kita nggak bisa seenaknya sendiri, kita yang harus mengikuti peraturan dari pihak kampus. Jadi adaptasinya lumayan di situ. Kayak setiap hari kita harus PP berangkat Malang, pulang cuman untuk tidur doang, latihan, belum lagi untuk dryland di gym. Jadi lumayan capek. Tapi menurut saya tujuan awal kita ini untuk apa sih? Kita forwardnya untuk apa? Kalau memang kita untuk dedikasi sebagai atlet ya kita harus habisin dua-duanya. Ya meskipun ada salah satu yang dikorbankan, tapi ya harus dipush dua-duanya biar dapat hasil yang terbaik. Terus untuk mungkin kalau jenuh, ya alhamdulillahnya di dalam 1 tahun ini ada tadi bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini untuk saya sendiri saya buat rest. Jadi kayak bener-bener capek, ya aku pengen main, cuman nge-gym doang. Apa yang aku inginkan, apa yang aku pengen lakukan terjadi di puasa ini tadi. Jadi sama sekali nggak renang, enak banget, nggak ketemu air, alhamdulillah. Enak ya nggak ketemu air ya 1 bulan. Oke. Kalau dari Kak Misel nih, gimana Kak Misel? Sama juga ya sama Resi, karena kita udah kuliah juga. Jadi agak susah ngatur jadwalnya, apalagi kalau ketemu kuliah yang bentrok-bentrok sama jadwal latihan itu benar-benar susah lah. Intinya kita ngatur, tapi ya kita harus bisa banget ya ngatur jadwal, ngatur waktu, kayak kapan kita harus kuliah, kapan kita harus latihan. Jadi kayak itu balik ke individu masing-masing sih. Terus juga kalau ngomongin soal jenuh, pasti pernah lah, kayak apalagi aku pernah cedera juga kan. Itu kayak mikirnya aduh masih bisa lanjut gak ya atau gimana, terus tapi kayak dipikirin lagi udah sejauh ini gitu loh, masa mau berhenti. Jadi kayak coba bangkit lagi walaupun masih dalam keadaan yang bisa dibilang down ya, karena cedera itu kan nggak bisa kita balik on max 100% kayak dulu lagi. Tapi kayak kita coba gimana caranya supaya kita itu bangkit pelan-pelan, terus nggak ngerasa kayak cedera ini menghalangi prestasi kita gitu sih. Oke, kalau dari segi pelatih nih, kalau udah menemukan atletnya yang lagi di fase burnout, itu gimana cara menghadapi mereka yang lagi burnout? Jadi fokusnya tadi di burnout ya Mbak Iva ya? Iya, jadi mereka udah capek, udah jenuh, terus mungkin performanya lagi stagnan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari program kita sendiri, kayak misalnya jadwal latihan Lotus ini kita ada dari hari Senin sampai hari Jumat. Biasanya yang kita lakukan ketika memang hari Jumat itu kita banyak permainan-permainan yang kita bikin, yang kita lakukan. Contoh polo air dan estafet. Jadi itu fun lah untuk teman-teman. Tapi dari kacamata pelatih ini ribet ya. Ribetnya dalam arti yang kita harus anjurkan adalah manusia. Yang harus kita anjurkan adalah manusia. Dan ketika memang kita harus eksekusi satu orang, kayaknya masih agak berat untuk kita langsung terjun tangan langsung. Yang bisa pelatih lakukan adalah menimbulkan atau men-trigger kepada teman-teman bahwa itu adalah kesadaran diri kalian masing-masing gitu. Bagaimana cara kalian mengatasi dengan waktu libur kalian. Kami tidak akan menganjurkan libur. Kami tidak akan memberikan suatu kesenangan lebih. Tapi kami menyadarkan bahwa apa yang kalian akan achieve sekarang akan berguna untuk kalian di masa depan. Jadi bukan lagi sebagai pemanis kata-kata ya, bukan sebagai lagi janji-janji palsu. Mas Resi udah merasakan, Mbak Mimi udah merasakan. Kalau boleh tahu mereka juga dapat beasiswa ya, betul ya, di kampus ya. Ya mungkin Aldan juga masih perjalanannya panjang. Yang akan mereka achieve nanti ke depannya sesuai kok
dengan harga yang dibayar sekarang. Dan harapan saya juga sebagai pelatih mereka bisa achieve itu semua. Itu aja. Oke, berarti ini ya, kita udah masuk ke ranah mulai dari latihannya yang kita modifikasi dengan permainan, kita juga masuk ke mentalnya untuk menyadarkan mereka apa sih gunanya kalian menjadi atlet sekarang. Nah, ngomong-ngomong nih, dengan Angel Kota Batu sebagai kota pergunungan dan juga udara yang dingin, menurut coach sendiri nih, ada nggak sih keunggulan kita hidup di Kota Batu ke atlet-atlet Kota Batu, dan mungkin ada pembeda antara oh ini atlet Kota Batu itu punya keunggulan seperti ini, kalau atlet kota ini keunggulannya seperti ini gitu. Ya, untuk saya sendiri ya Mbak Iva ya. Buat teman-teman Kota Batu, bersyukurlah kita karena memang kadar oksigen di sini tuh agak tipis ya. Dengan permukaan. Jadi dengan elevasi kita tinggi, permukaan tinggi, jadi mungkin teman-teman yang bisa di dataran rendah bisa achieve di 5.000 meter, mereka heart rate-nya berapa, dengan pemasokan oksigen seperti apa. Untuk atlet renang di Kota Batu, kita sudah ada keistimewaan sendiri. Dengan elevasi sedikit, jadi latihan kita jauh lebih berat karena kadar oksigen yang kita terima juga jadi jauh lebih sedikit. Tapi ada juga negatifnya, itu positifnya yang saya sampaikan. Negatifnya adalah ketika kayak contoh kita ke Jurprov kemarin ya Mbak Iva ya. Ke Jurprov kemarin dengan kondisi sudah tidak lagi musim hujan, kondisi di Sidoarjo panas banget, dan akhirnya nggak 1-2 nomor teman-teman yang di sini juga mengalami penurunan limit karena tidak terbiasa teradaptasi dengan udara sangat panas Sidoarjo. Dan airnya pun panas ya, betul ya teman-teman ya. Ya, dan airnya pun panas. Jadi di olahraga renang ini adalah olahraga yang bukan cuma kardiovaskular, bukan cuma yang kita bisa dapatkan dari latihan beribu-ribu meter, tapi ada yang namanya water feeling dan teknik. Water feeling di air dingin dan water feeling di air panas itu berbeda, dan adaptasi itulah yang harus kita sering-sering latih. Jadi ketika memang kita terbiasa untuk latihan di elevasi tinggi, di air dingin, terutama di Kota Batu ini, harus sekali-sekali kita juga mencoba untuk di air hangat seperti yang kayak tadi Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, mungkin seperti itu ya Mbak Iva ya. Oke, berarti dengan kondisi Kota Batu yang seperti ini, sisi positifnya adalah dapat melatih kondisi fisik mereka lebih baik dibandingkan mereka dari dataran yang lebih rendah. Tapi memang negatifnya water feelingnya ya yang berbeda antara daerah dingin dan daerah panas. Itu tadi. Nah, kalau kita balik tuh ke Jurprov, kita bicarain lagi tentang ke Jurprov nih. Aku mau tanya, mungkin dari teman-teman kemarin kan walaupun memang udah dapat medali, ada yang 2, ada yang 4, dan ada yang lebih dari 10 bahkan. Dari kalian ada nggak sih ngerasa aku itu masih ganjel gitu kemarin? Ternyata aku masih belum perform yang terbaik. Atau kalian udah puas dengan hasilnya? Oke, boleh dari Kak Misal dulu. Kalau aku masih ada yang ganjel ya, soalnya kan bukan PB ku. PB ku itu stuck itu di 2022, kalau nggak 2023 ya kalau nggak salah. 2022 Jatim Open, Saigon. 2022 ya bang. 2022. Nah itu aku hampir masuk limit A waktu itu ke Jurnas, tapi setelah itu mungkin banyak problem ya dari 2022, mungkin dari sekolah, terus dari cedera juga, jadi kayak sempet downgrade lah limitnya gitu. Iya, terus kemarin juga masih belum bisa balik PB sih, meskipun udah mulai mendekati ya yang 100 bebas kalau nggak salah, karena PB ku itu 104 terakhir itu 104. Nah kemarin itu masih achieve di 105, tapi nah ya itu bikin ganjel aja, soalnya kayak harusnya itu bisa balik PB di Kejurprov ini, tapi karena banyak rintangan kayak habis jatuh dan lain-lain, jadi masih ya ganjel banget lah. Oke, walaupun udah menang tapi masih ada rasa belum puas ya, belum bisa menampilkan yang terbaik. Betul. Kalau dari Kak Rezi? Mungkin untuk di nomor, khususnya di nomor punggung, alhamdulillahnya mulai, jadi for information, selama hampir 3 tahun sebelum Porprov 2022 saya mulai rehat untuk event renang di Jawa Timur maupun lanjut nasional. Jadi fokus untuk selam aja, Porprov 22, Porprov 23, terus alhamdulillah berangkat di PON 2024 dan baru kembali lagi karena memang disarankan. Ya alhamdulillahnya dalam waktu kurun 3 tahun ini ya bisa pecah sekitar 8 detikan sampai achieve di 100 kemarin, alhamdulillahnya. Keren, 8 detik. Tapi menurut saya masih banyak kekurangan karena di setiap perjalanan yang kita lewati selalu ada evaluasi yang harus diperbaiki.
Jadi menurut saya ya kemarin sudah alhamdulillah Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik, kita juga sudah usaha yang semaksimal mungkin. Tapi mungkin ada part-part yang harus diperbaiki untuk lebih baik ke depannya. Oke, kalau dari Kak Alden gimana Kak Alden? Apa evaluasi setelah ke Jurprov kemarin? Evaluasi. Iya, evaluasi diri atau Evaluasi. mungkin udah ngerasa puas nih aku dengan hasil kerja kerasku, aku udah bisa achieve jadi perenang terbaik. Jadi evaluasi buat event kemarin itu, kalau dari saya sendiri sebelum lomba itu tentukan arah kalian mau kemana dulu. Jadi kemarin tuh saya dengan pelatih saya Bang Eser itu beda arah pandangannya. Abang ke kanan nih, saya ke kiri. Jadi pelatih saya tuh ingin saya tuh masuk limit kejurnas. Tapi di sisi saya yang lain, saya juga ingin masuk ke jurnas, tapi saya ingin juara umum. Jadi di hari pertama itu fokus saya kebelah. Nah, karena di hari pertama ini adalah penentuannya, akhirnya saya nggak masuk tuh. Dan ya, saya pun mengubah arah saya di perlombaan itu menjadi juara umum dan pecah limit aja gitu. Dan itu perlu diperhatikan lagi sama teman-teman juga ya, karena kalau kita nggak menentukan arah kita di perlombaan, kita di lomba itu mungkin akan jadi down atau jelek. Karena ya tinggal mindset kita ya, turun lomba tinggal turun, nggak tahu hasilnya terserah gitu. Oke, jadi evaluasinya lebih menentukan lagi ya arah tujuannya mau kemana lomba ini, nggak hanya sekedar menang, tapi apa yang ingin dicapai setelah perlombaan ini. Gitu. Kalau dari coach sendiri nih, dari hasil ke Jurprov dengan perolehan 18 medali, apa yang masih menjadi PR untuk teman-teman kita Kota Batu? Untuk saya pribadi ya, yang terlepas dari perolehan mereka sudah memberi yang terbaik. Mereka sudah menunjukkan kalau mereka mampu dan memang program ini berjalan dengan lancar. Tapi untuk evaluasinya pribadi adalah kebetulan Mbak Iva, saya ingin izin menginfokan bahwa kemarin kita dari Kota Batu berangkat 14 orang. 14 orang. atlet. Ada salah satu juga yang tidak datang hari ini, namanya Aca. Dan dia achievement juga, dia mendapatkan medali juga di 1 emas dan 1 perunggu. 1 emas dan 1 perunggu. Nah, berarti dari 14 orang yang mendapatkan medali adalah 4 orang, yang tidak mendapatkan medali adalah 10 orang. Parameter saya bukan medali. Parameter kami pelatih adalah progresnya anak-anak. Untuk limitnya anak-anak itu saya cukup puas. Nah, dari 10 anak yang tidak mendapat medali itu ada 4 anak yang menduduki nomor 4. Ada 4 anak menduduki nomor 4 dengan mungkin beda 1 detik, beda second dan lain-lain. Nah, evaluasi saya adalah apakah cuma 4 orang ini yang memberikan yang terbaik? Menurut saya enggak. Semuanya memberikan yang terbaik, tapi fokusnya yang pengen saya ubah. Fokusnya ke teman-teman ini kan pribadi-pribadi. Saya ingin membuat teman-teman ini satu tujuan untuk kembali ke dirinya masing-masing. Mereka nggak perlu melihat siapa pelatihnya. Mereka nggak perlu melihat apa pikiran pelatihnya. Mereka nggak perlu melihat apa pikiran orang tuanya, apa pikiran orang-orang di sampingnya, enggak. Saya ingin teman-teman ini lebih fokus untuk tujuannya masing-masing. Awalnya saya ceritakan sedikit tentang resi kemarin. Ya betul, di lomba ke Jurprov itu 3 hari. Di hari pertama kita sebagai pelatih kita begancang-ancang lebih gampang untuk mengejar second daripada mengejar detik, betul ya? Resi di hari pertama limit kejurnas 2790 ya Resi ya, betul ya? 2788. Resi 2821. Limit Resi waktu itu 2821. Maaf, 28 ya 285. 285. Ngejar nggak sampai 1 detik 0,70. Rupanya karena dia memikirkan, kata Bang Eser, kata Kak Iva bisa masuk limit kejurnas nomor 50, dan rupanya itu membuat pressure lebih gitu ke Mas Resi. Pada akhirnya kami cuma jadi pressure, kasihan. Hari kedua kesalahan teknis dari salto dan lain-lain, karena memang kita salah perhitungan. Saya sendiri juga salah untuk tidak mencoba mengingatkan untuk salto dan lain-lain. Di hari ketiga dia loss. No hard feeling, do or die.
nomor 100 tinggal satu nomor itu aja terakhir 100. Dan rupanya dari yang bestmu kemarin MSS berapa? 102 ya. Rupanya 2 detik lebih mudah di achieve daripada 0,70 second. Ya mulut saya harusnya bilang mudah ya. Wah, tidak. Logikanya 2 detik lebih gampang di achieve daripada 0,7. Dan tapi pada akhirnya karena dia lost di situ, do or die, no hard feeling, bener-bener kasih yang terbaik, dia bisa achieve itu. Dia masuk limit kejurnas di arah sana gitu. Nah, harapan saya pressure yang lain-lain yang disampaikan pelatih itu cuma sekedar instruksi kok, teman-teman. Itu bukan suatu pressure. Kayak contoh Meme. Dia kemarin pemanasan di nomor 50 free, dia 25 meter bisa achieve di 12.4. Dan best time-nya dia 29. Best time-nya dia 29, 12.4 dipotong start membalikan 3 detik, 24 tambah 27 tambah 3 detik ya 28 29 bukan hal yang susah untuk Meme achieve. Rupanya waktu turun entah apa pressure-nya, tangannya straight arm, dia buang-buang air tangannya. Nah, pada akhirnya blank, balik ke limit 30 yang belum bisa dipecahkan dari 2023 ya, betul ya? Inako Cup ya? Cup 30. Iya, Inako Cup ya. Inako Cup. Akhirnya balik lagi ke nggak bisa balik ke best time. Begitu juga sama Alden kemarin targetnya semua di nomor andalannya di hari pertama, ya alhamdulillah dia dapat emas, tapi limitnya tidak masuk ke jurnas dan pada akhirnya mandiri sekarang. Dari situ fokus kita udah beda. Nah, saya pingin pada akhirnya penekanan kepada teman-teman semua yang mengikuti lomba adalah fokus untuk diri kalian masing-masing. Gak usah kepengaruh. Kami pelatih, kami orang tua, kami abang, kami adik, kami kakak cuma bisa memberi arahan. Tapi kalian yang melaksanakan. Itu sih. Untuk teknis semua itu bisa kita achieve, Kak Iva. Oke, berarti PR-nya lebih ke ini ya, pola pikir atau mentalnya mereka, lebih ke situ. Nah, tadi kita udah bahas tentang serius nih, sekarang kita masuk ke sesi yang lebih ringan dikit nih. Dari Kejurprov kemarin mungkin ada nggak sih sharing-sharing momen-momen lucu yang kalian hadapin gitu? Atau mungkin dari coach ada nggak sih atlet-atlet yang bandel ini lucu banget gitu ceritanya? Ya, perkenalan dulu, nama saya Eliezer. Saya kelahiran 98, teman-teman. Saya kelahiran 98, saya udah umur 28 tahun. Saya udah melewati masa-masa romansa dan lain-lain ya. Lucu-lucu ya jadinya. Nah, setelah itu saya ketemu dengan anak-anak muda yang kuliah, kebetulan cuma 2 orang ini. Mas Resi dan Mbak Meme. Sisanya itu kebanyakan teman-teman dari SMP dan SMA. Saya baru tahu lagi rupanya ada faktor lain nih, rupanya yang mempengaruhi mental anak. Ya mentalnya apa? Rupanya ada tentang cinta-cintaan. Nah, itu juga. Jadi saya kira job desk pelatih ini hanya untuk membuat program menemani teman-teman. Nah, rupanya itu omong kosong ya. Saya harus bisa jadi dokter ketika tangan mereka sakit. Saya juga harus bisa jadi pakar cinta dan psikolog ketika memang mereka patah hati. Nah, itu di luar ekspektasi saya, jujur. Dan pada akhirnya saya harus dan pada akhirnya saya harus dan menurut saya baik dan benar itu beda, Mbak Iva. Ya, baiknya saya harus ngayomi mereka. Iya, nggak apa-apa, kamu putus cinta sekarang, kamu balas di sini-sini. Rupanya nggak bisa. Saya harus bisa benar. Fokusmu adalah renang. Jadi keluarkan dulu lah, nggak usah kamu anggaplah cinta-cintaan itu dulu. 3 hari aja kok kita berlomba, habis itu kamu galau lagi boleh. Nah, ya mungkin ya cerita unik dari saya ya mungkin tentang cinta-cintaan itu ya. Tentang cinta-cintaan ya. Saya 28 tahun, saya harus kembali ke masa-masa labil saya dulu. Gimana ya caranya? Mungkin itu cerita unik saya. Oke, kalau dari teman-teman nih apa ada momen-momen lucu? Siapa dulu? Kamu dulu. Kalau aku itu pas malam terakhir kayaknya ya. Malam minggu itu kan aku baru keluar makan tuh. Kita habis dijajanin sama Mas Ezer ya kalau nggak salah. Nah, dijajanin, ambil apapun yang kita mau, terus kita itu mau makan soto. Aku sama Aca itu mau makan soto kan. Terus kita lihat di map itu katanya itu deket. Terus ternyata kita muter jauh, hampir 1 kilo kita jalan itu. Gak apa-apa, sehat nambah visi. Iya, kita jalan hampir 1 kilo dari hotel itu ke karena mapnya salah atau kamu yang memang sengaja muter atau gimana? Mapnya yang salah, Kak Iva. Mapnya yang salah. Jadi ternyata kalau dari hotel itu
kan ini hotel Alfamart ada gang ya, itu bisa langsung ke kanan, lurus ke kiri, udah nyampe. Itu kita diarahin muter dulu. Jadi kita lurus dulu baru ke kanan. Terus kita balik lagi. Itu bisa jadi kayak Google Map-nya masih setting kendaraan kali ya, bukan jalan Itu kaki. settingnya udah jalan kaki kok sebenarnya. kaki. Terus ya udah Google Map salah kali Google ini ya. Map-nya yang salah ya, bukan aku. Terus kita makan Kali ini kan itu Google salah. makan itu kita kira kan itu mangkoknya kecil ya kita sotonya. Ternyata mangkoknya segede gini. Besar banget. Besar banget. Terus waktu pulang itu juga kan aku di chat itu sama Mbak Caca ya, teman aku. Dia mau ngirimin jajan lah intinya. Tapi posisi kita itu udah kenyang banget. Aku, Aca, terus Dira juga udah kenyang. Terus di kamar juga ada Kania. Terus pas itu juga ada Mas Ezer, ada Mbak Iva juga lagi di depan kamar kan. Aku bagi-bagi, sisa ada 5. Kania makan 1, aku bilang kan dimakan dulu abisin. Sama dia langsung 1 dihap masukin mulutnya. Jadi nggak langsung digigit 1, dikit enggak. Dia masukin, iya langsung masukin. Iya, terus kan sisa 4 ini. Kita bertiga di kamar udah kenyang ya. Akhirnya si Aca sama Dira itu punya mainan. Jadi kita sweet, yang kalah itu makan. Jadi akhirnya yang kena banyak sama ngospek Aca juga artinya. Itu akhirnya Aca yang kena makan banyak ya. Jangan-jangan kemarin nggak bisa tembus PB karena kebanyakan jajan ini coach kayak kebanyakan jajan nih kelihatannya. Mungkin ya guys. Oke, kalau dari siapa nih next? Oke. Apa nih cerita lucunya, momen lucu selama 3 hari di Sidoarjo? Apa ya? Oh ada. Jadi itu sama juga di malam minggu ya. Dimana nanti itu Mas Eza atau pelatih itu beliin kita jajan di Alfamart sebelah. Nah karena kita dari pagi nih udah harus bangun, harus sudah pemanasan, sampai sore juga udah lomba, suntuk banget kan. Jadi malamnya tuh kita cari peluang nih buat cari duit. Cari peluang apa? Kita lihat ada di depan hotel kita itu ada simpang perempatan ya. Situ wah bapak ini ada tukang apa ya, penyeberang? Pak Oga penyeberang. Pak Oga itu sendirian nih. Akhirnya ada temanku namanya itu Almer ya, atau sama Rehan juga. Itu dia bilang ke aku, daripada kita suntuk nih ya, cari dululah sedikit penghasilan itu. Kita jadikan dulu tukang oga tuh. Jadi ini double job desk iya, ya, double job jadi desk. atlet, jadi Pak Oga juga di Sidoarjo. Jadi kita ke tengah tuh kita atur lurus stop gitu. Terus ya akhirnya diusir juga sama orangnya karena orangnya mungkin merasa terganggu ya. Kalau gitu jadinya dapat uang berapa kira-kira? Nol. Oh nggak berjalan diusir itu iya, tadi diusir ya. Tadi. Oke. Mungkin boleh nanti dipraktekin abang kalau adiknya masih ada tenaga ya habis latihan sore suruh aja kerja di tukang parkir. Oke, kalau yang terakhir dari Kak Rezi, momen lucunya apa nih Kak? Kayaknya sih nggak ada yang terlalu nggak unik, nggak lucu, tapi asik aja ya kita. Yang menurut saya bisa dibilang di klub ini yang paling tua dari atlet-atlet ini. Terus kayak kita kembali ke masa anak-anak yang masih SMP, jokesnya yang masih receh, lucu. Terus percintaan juga yang dibilang Bang Esa tadi kayak ya lebih banyak apa ya, yang ngobrol ada seriusnya, ada guyonnya. Jadi menurutku asiknya sih di situ aja sih. Nggak ada yang lain deh. Nggak ada yang ini ya, momen-momen absurd gitu ya. Oke, dari Kejur Prof ini setelah ini mungkin ada nggak target-target lomba ke depan, atau mungkin dari coach sudah berapa persiapannya Road to Porprov 2027? Ya, karena sebenarnya untuk lomba-lomba terdekat atau lomba-lomba yang kita alami ke depannya itu sebenarnya kita tahu tujuan kita apa. Tujuan kita adalah Porprov 2027. Supaya kita bisa terus memparameterkan. Apalagi untuk klub Lotus sendiri kan parameternya enak ya. Klub renang dan klub selam. Olahraga terukur. Jadi bukan suatu hal yang subjektif. Tapi adalah olahraga yang terukur. Jadi enak. Enaknya dari progresmu sepersekian detik, progresmu sepersekian menit. Jadi kita bisa tahu.
Nah, untuk terdekat ini ada Kejurnas dan kebetulan wakil dari Kota Batu untuk mewakili Jawa Timur di ranah nasional, dan bahkan ada undangan internasional dari Malaysia dan Hong Kong. Itu nanti ada Mas Resi dan Alden yang akan berangkat di tanggal 27. Doakan supaya memang mereka bisa achieve yang terbaik. Dan nanti Mbak Mime juga akan kembali ke Selam. Mbak Mime juga akan kembali ke Selam, akan ada Kejurda Selam untuk teman-teman Kota Batu di tanggal 8, 9, 10 di Lumajang. Nah, itu juga supaya membuat anak-anak ini ke-trigger ya. Apalagi sekarang itu kita betul kata Mas Resi, sekarang yang kita alami di dunia akuatik dan posi itu adalah masa regenerasi, Mbak Iva. Masa regenerasi dari teman-teman angkatannya Resi yang masih bertahan mungkin cuma segelintir orang. Kita harus mencari lagi bibit-bibit baru dari teman-teman sekolah-sekolah ini yang pastinya ujungnya kita akan persiapkan untuk di Porprov 2027. Apakah hal yang mudah? Tidak. Makanya kita membuat parameter-parameter perlombaan. Nanti di bulan Mei ada Kejurda, di akhir tahun ada 2 perlombaan Piala Gubernur, atau memang nanti ada Jatim Open. Itu nanti untuk kita siapkan di 2027. Jadi harapan kami akuatik dan posi adalah ketika 2027 sudah mulai di tanggal 1 Januari, tidak ada lagi penjaringan. Tidak ada penjaringan, tapi fokus kita adalah di latihan dan memang memproses anak-anak ini. Anak-anak ini sudah tahu, oh aku turun renang, oh aku turun selam, oh aku turun ini, aku turun itu, aku turun ini. Jadi di 2027 harapan kami adalah sudah tidak lagi penjaringan, tapi sudah lagi terbentuk tim dan sudah tahu fokus kita kemana. Harapan kami sebagai pelatih karena itu. Memang atlet-atlet kita multi talent ya, nggak Betul. hanya turun di cabur renang tapi cabur fin swimming, bahkan kemarin juga ada yang turun di cabur Pentathlon. gitu. Jadi kalau di rate nih seberapa persiapan Road to Porprov 1 sampai 100 berapa? 1 sampai 100 mungkin masih 60% ya Kak Iva ya. 60%. Karena kita masih meraba-raba dulu nih. Oke. Yang jelas yang kita siapkan adalah pribadi-pribadi dari mereka. Nah, 60% ini udah kita achieve lah. 60% udah di-achieve, termasuk bagus ya karena masih ada 40% dan itu Betul. hitungannya masih 1 tahun ke depan. Benar. Gitu. Kalau dari teman-teman gimana Road to Porprov 2027, terutama Kak Alden ya yang mungkin besok 2027 menjadi Porprov pertamanya. Bismillah kolam. Apakah udah mulai liatin, oh kira-kira ini musuhku di Porprov ini, aku harus fokus di sini gitu. Persiapannya udah sampai mana, sejauh mana? Atau masih bingung mencari jati diri, aku Porprov turun apa gitu? Kalau nomor sih sudah saya tentukan yang pasti di 400 IM dan 200 fly atau kupu. Karena saya sudah mencari lawan-lawannya juga, sudah saya searching. Itu Searching di Google. searching ya. Lawan saya mungkin lebih besar dari saya di 2000 2006. Berarti 2007, 2008. Tapi waktunya mereka itu tidak berbeda jauh dengan saya. Dan juga saya lihat track record dari Porprov tahun kemarin ya, dimana waktu yang di bawah saya saja sudah bisa dapat perunggu. Berarti target tahun depan mungkin saya bisa menge-achieve perak ataupun perunggu juga ya. Karena semua orang juga berkembang. Oke. Kalau dari Kak Misel nih, Road to Porprov 2027 dengan track record 2 kali atau 3 kali Porprov ya? Sudah 4 kali. Oh, 4 kali Porprov dengan berapa kali juara emas berturut-turut? 2 kali berturut-turut. 2 kali berturut-turut ya. Pertama di Lumajang memperoleh emas, Lumajang dapat perak perunggu. Oh, perak perunggu. Kemudian baru yang kemarin Jombang dapat 3 emas. 3 emas dan Terus yang di Malang kemarin dapat 2 emas, 1 perak. Oke, dengan track record yang bagus nih, selalu dapat emas di 2 kali terakhir Porprov. Bagaimana persiapannya di Porprov 2027? Yang paling penting itu nentuin nomor ya, karena saya juga masih labil ini arahnya mau kemana. Antara turun sprint atau turun distance, middle masih ya 50-50, tapi yang pasti saya turun itu di nomor 200 bivin sama 3000 ya, karena itu udah nomor paten banget. Tapi untuk nomor satunya itu masih bimbang antara nomor 100 atau 400, itu kayak masih di hati tuh ganjel banget. Soalnya kalau 400 itu ada kendalanya ini, kalau 100 ada kendalanya ini, jadi kayak masih belum bisa nentuin lah nomornya, kan nggak mungkin juga saya turun 50 ya. Nanti malah
Enggak kayaknya. Mungkin. Aduh. Mungkin. Oke, tapi itu mungkin bisa di-achieve ya dengan jangka waktu Ya, 1 tahun ini dengan Bisa persiapan yang di-achieve matang. sama semoga aja tahun ini kalau nggak tahun depan udah mulai membaik lagi lah kakinya dari cedera-cedera yang mengganggu ini. Amin. Kalau dari Kak Rezi sendiri nih dengan track record sudah pernah masuk PON dan sudah pernah juara PON, tapi di Porprov ke depan kemungkinan ada peluang untuk mewakili Kota Batu di Porprov Renang. Nah, kalau semisalnya memang ada peluang di Porprov Renang, seperti apa sih persiapannya? Sudah sampai sejauh berapa? Oke, mungkin untuk persiapan di Porprov 2027 kalau seandainya memang diridhoi untuk turun, mungkin akan selalu diusahakan dengan maksimal, karena ya selama ini setiap lomba diusahakan untuk selalu show off untuk memberikan yang terbaik, dan kita bisa dibilang bisa diperhitungkan di pihak daerah agar kita bisa naik ke next level yang sudah ada jenjangnya. Terus mungkin untuk persiapannya yang dibilang Bang Ezer ketika ngobrol sama saya sebelum kemarin, mungkin untuk di nomor sprinter persiapan range 6 bulan sampai ya 9 bulan menurut Bang Ezer dan menurut saya sendiri juga sudah cukup untuk ngejar di anaerobiknya, di push dengan daya tahan juga aerobik. Jadi ya semoga bisa lebih baik dan bisa, kalau kayaknya pecah rekor nggak mungkin kalau renang, mungkin pecah best time sendiri aja. Mungkin Amin, dulu amin, kita amin, doakan amin. dulu ya. Insya Allah. Amin, bisa membawa Kota Batu meraih medali emas nanti di Porprov 2027. Nah, masuk ke sesi yang terakhir nih. Mungkin lebih masuk ke prinsipnya satu-satu ya, lebih ke dalam lagi. Jadi aku mau tanya, apa prinsip hidup atau kata-kata yang selalu kalian pegang selama ini menjadi atlet sampai bisa di titik ini? Oke, aku lagi ternyata. Boleh. Mungkin dari dulu selalu sama, kata-katanya cuman simple dan mungkin buat saya itu bermakna. Teman-teman boleh capek untuk berjuang dan lain-lainnya, tapi untuk nyerah jangan. Karena apa yang kita sudah mulai dari awal, sayang banget kalau seandainya kita putus di tengah-tengah karena kita capek ini tadi. Ya mungkin dari kita menjadi atlet ini yang dibilang Bang Ezer bisa menjadi suatu yang bisa diambil atau bisa didapat ketika kita di tua nanti, serta mungkin itu deh cukup. mati gaya Capek boleh tapi nyerah jangan. Itu dari Kak Rezi. Kalau dari Kak Misel, versi Kak Misel nih kata-katanya. Kalau aku itu tetap dari dulu ditekani juga sama, ada kan aku punya saudara juga atlet para layang ya. Itu tetap satu kata-katanya, usaha itu tidak mengkhianati hasil ya. Soalnya pasti kalau kita mau berusaha, kita mau sekeras apapun usaha kita, pasti hasilnya itu mau bagus, apapun itu. Jadi kalau banyak bilang, jadi contohnya banyak orang itu bilang kayak aku sama Rezi itu menang itu karena hoki atau apapun, itu enggak ya guys. Karena kita itu udah dari kecil banget usaha, latihan, mengorbankan waktu main, sekolah juga. Jadi apa yang kita dapat sekarang itu karena usaha kita dari dulu. Oke, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau dari Kak Alden sendiri gimana Kak Alden? Yang paling muda di sini, kata-katanya nih. Mohon disiapkan bukunya, catatan, karena Boleh siapkan. kata-kata ini bakal Anda ingat terus. Jadi yang selalu saya ingat itu kata-katanya adalah ya, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak sekarang kapan Iya. lagi? Asik. Karena ketika kamu turun, kamu nggak mungkin menyelesaikannya di tengah-tengah kan. Kamu harus menyelesaikannya full. Dan juga kata-kata ini sangat ngena banget di saya itu karena dulu saya pengen banget pecah rekor di KO3. Nah, di last chance saya di Indonesia Open kemarin Desember, itu saya ulang terus di nomor terakhir yaitu 100 kupu, dimana ya mungkin rekornya possible lah ya, karena cuman beda 1 sampai 2 detik doang. Dan ketika di start block pas aba-aba take your mark, underwater, sprint, itu saya selalu ngulang
kata-kata itu terus di kepala saya, dan kalau nggak sekarang kapan lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi. Walau akhirnya juga nggak pecah rekor ya. Gak apa-apa, tapi motivasi ya. Kalau nggak sekarang kapan Iya. lagi? Itu. Oke, kalau sebagai pelatih nih apa sih pesannya untuk atlet-atlet ini dan juga untuk atlet-atlet Kota Batu yang lainnya? Mungkin pesannya ya untuk atlet-atlet Kota Batu. Saya juga boleh ikut ya Kak Iva ya dengan kata-katanya yang mereka bertiga ya. Boleh? Kata-kata saya adalah it's not about the crown tapi it's about the people. Jadi teman-teman, kita hidup di sosial. Ketika memang kita sudah memutuskan jadi atlet, kita tidak bisa membuat mulut orang itu terdiam. Yang bisa kita lakukan adalah menutup telinga. Enak ini loh, enak main loh, enak jajan loh, enak jalan loh. Yang kita bisa lakukan bukan suruh mereka untuk diam, tapi yang bisa kita lakukan adalah menutup telinga kita, memasang fokus kita, dan ya kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Kasih yang Itu terbaik. aja. Oke, Terima kasih kasih. tepuk tangan dulu. Jadi dari jawaban-jawaban tadi udah bisa kita lihat di balik prestasi yang tinggi ternyata ada prinsip dan konsistensi yang dipegang kuat. Bukan cuma soal latihan, tetapi juga soal mental dan konsistensi. Dari sini juga kita bisa ambil satu pembelajaran bahwa menang itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi menang adalah langkah awal untuk mencapai kesuksesan-kesuksesan yang lebih besar. Terima kasih sudah hadir di podcast pada pagi hari ini. Saya Bismillah, kolam. Salva Almaida Putri. Bismillah, Bila ada kolam. salah kata mohon Bismillah, maaf kolam. dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kolam. Dadah. Jaya, kolam. Aku Atik. Di air kita jaya. Tapi Bye-bye. kita nggak punya kolam. Enggak. It's a wrap.